Selamat pagi Bu Leni dan teman-teman. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tugas akhir mata kuliah pengantar manajemen operasi, yaitu facility layout di IKEA. Kelompok kami beranggotakan pertama ada Gusri Azim Biu, ada Kevin Kristanto, ada saya sendiri Muti Ardini, dan ada Reihani Arindita Salsabila. Boleh di next. Oke. Jadi di sini ada sekilas informasi mengenai IKEA. IKEA itu berdiri pada tahun 1943 di Swedia. IKEA merupakan sebuah perusahaan raksasa yang menyediakan beragam kebutuhan perabot rumah tangga yang tersebar di berbagai negara. Nah, hingga Agustus tahun 2016 ada 389 lokasi IKEA yang tersebar di 48 negara. Nama IKEA ini berasal dari beberapa gabungan nama singkatan, yaitu I dan K-nya ini berasal dari nama pemiliknya, yaitu Ingvar Kamprad. Dan E-nya itu yaitu Elmpark, merupakan tempat lahir dari pemiliknya. Dan A-nya itu ada Agunar Ola, yaitu nama desa di mana pemiliknya itu tinggal. Boleh di next. Oke, jadi IKEA ini nggak hanya sekedar perusahaan yang menjual kebutuhan rumah tangga yang berkualitas dengan harga terjangkau, tetapi IKEA juga berusaha untuk menyajikan tata letak atau layout toko yang bisa memuaskan para pelanggannya. Bagi IKEA, tata letak atau layout itu berperan penting dalam mendukung ide bisnis mereka untuk bersaing dengan kompetitornya, di mana pengunjung yang datang ke IKEA ini diajak tidak hanya diajak untuk berbelanja keperluan yang mereka cari, tetapi juga merasakan pengalaman yang menyenangkan saat mereka berbelanja. Boleh di next. Di sini IKEA juga memiliki visi, yaitu menciptakan kehidupan sehari-hari yang lebih baik bagi banyak orang. Selain itu, IKEA juga menciptakan ide bisnis, yaitu menawarkan berbagai rancangan yang didesain dengan baik, produk perabotan rumah tangga yang fungsional dengan harga yang sangat rendah, sehingga sebanyak mungkin orang akan mampu membelinya. Boleh di next. Baik, yang selanjutnya kita akan masuk ke tata letak dari IKEA itu sendiri. Nah, jadi sebelumnya sebenarnya apa sih pentingnya dari keputusan tata letak suatu perusahaan dalam kasus ini untuk IKEA? Nah, jadi tata letak atau layout itu adalah salah satu dari key decision yang menentukan terkait dengan efisiensi jangka panjang dari sebuah perusahaan, operasional perusahaan. Nah, layout ini atau tata letak ini punya implikasi yang strategis karena dia akan menentukan apa sih sebenarnya prioritas yang harus ditetapkan oleh sebuah perusahaan, sebuah organisasi terkait dengan kapasitasnya, prosesnya, fleksibilitas, cost, dan sebagainya. Nah, layout yang efektif atau tata letak yang efektif itu akan dapat membantu organisasi untuk mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Dalam kasus ini berarti tujuan IKEA yang tadi sudah disebutkan sebelumnya. Nah, jadi objektif dari tata letak, strategi tata letak itu adalah untuk mengembangkan tata letak yang efektif dan efisien yang akan memenuhi standar kompetitif perusahaan. Nah, dalam kasus apapun, desain tata letak itu harus memperhatikan beberapa hal. Ada 5 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada penggunaan ruang, peralatan, dan orang secara maksimal. Bagaimana IKEA memaksimalkan ruang yang ada, peralatan-peralatan yang dia punya, dan orang-orang yang dia punya untuk membentuk strategi tata letak yang baik. Kemudian bagaimana IKEA itu bisa memastikan bahwa alur informasi, alur barang, kemudian alur orang itu bisa berjalan dengan baik. Nah, untuk alur orang ini IKEA punya namanya one way untuk one way flow-nya terkait dengan perjalanan dari pengunjungnya. Kemudian bagaimana dia memastikan kondisi kerja yang lebih aman bagi karyawan-karyawannya. Kemudian yang keempat ada interaksi pelanggan atau klien yang lebih baik dengan IKEA-nya.
Dan yang terakhir adalah fleksibilitas. Jadi apakah layout atau tata letak dari IKEA ini bisa fleksibel terhadap perubahan-perubahan yang mungkin saja terjadi di kemudian. Nah, ini mungkin untuk contoh lebih detailnya terkait dengan tata letak, desain tata letak dari IKEA secara garis besar. Nanti detailnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, yang pertama adalah terkait dengan penggunaan ruang, peralatan, dan orang secara maksimal. Nah, IKEA itu punya namanya in-store warehouse. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut lagi di warehousing sistemnya. In-store warehouse ini dia itu menjadikan satu antara warehouse-nya sekaligus tempat bagi orang untuk berbelanja juga atau market hall-nya. Nah, kemudian untuk yang terkait dengan interaksi pelanggan yang lebih baik, dia juga punya self-service area di bagian warehouse itu, jadi pelanggan bisa langsung mengambil sendiri barang yang dia mau, kemudian langsung membayar di checkout counter yang ada. Nah, lalu sebenarnya tipe layout dari IKEA itu apa sih? Kan ada beberapa tipe layout, kayak office layout, retail layout, dan sebagainya. Nah, IKEA ini mengadopsi dua sistem tata letak secara bersamaan, yaitu ada retail layout dan warehouse layout. Yang pertama retail layout. Jadi retail layout ini adalah berdasarkan uh, ide atau isu bahwa penjualan dan keuntungan itu bervariasi. Itu bergantung pada respon terhadap perilaku konsumen, exposure-nya seperti apa terhadap produk itu. Nah, maka dari itu biasanya retail operation manager itu mencoba untuk mengekspos customer ini terhadap produk sebanyak-banyaknya. Nah, salah satu cara untuk mengubah tingkat exposure produk terhadap pelanggan adalah dengan mengubah tata letak retail dari sebuah perusahaan. Kalau dalam kasus ini IKEA. Nah, ada 5 hal yang perlu diperhatikan dalam membentuk retail layout. Yang pertama ada menempatkan head items, menggunakan lokasi yang menonjol, kemudian mendistribusikan power items, menempatkan checkout counter di ujung lorong, dan menyampaikan misi toko secara cermat dengan menempatkan posisi dari leader department. Nah, hal ini yang terkait dengan IKEA-nya seperti apa, nanti akan dijelaskan lebih lanjut lagi oleh teman saya. Nah, tipe layout kedua yang diadopsi oleh IKEA adalah warehouse layout. Jadi, objektifnya dari warehouse layout ini adalah untuk menentukan adanya optimum trade-off antara mengurus antara cost dengan cost yang dibutuhkan untuk warehouse spacing-nya. Nah, makanya dari itu, tugas dari manajemen operation management dari IKEA ini adalah untuk bagaimana memaksimalkan utilisasi dari setiap space yang ada di IKEA ini atau dalam tanda kutip warehouse di IKEA ini. Makanya dia menempatkan in-store warehouse itu. Nah, kita bisa lihat ada 2 section di sini, showroom dan marketplace. Nah, untuk yang showroom ini ya seperti biasa, kita bisa lihat ada berbagai macam furniture atau barang-barang yang dijual di IKEA. Nah, kalau marketplace ini yang seperti tadi dijelaskan itu, jadi ada sejenis tempat yang dijadikan sebagai dalam tanda kutip gudang untuk penyimpanan barang IKEA, tapi sekaligus untuk tempat menjual barang-barang yang bisa diakses langsung oleh pelanggan. Nah, nanti terkait dengan lebih detailnya tentang warehousing system dari IKEA akan dijelaskan oleh teman saya di section yang berikut. Oke, selanjutnya kita masuk ke good layout. Jadi good layout tuh masuknya apa sih? Jadi tata letak dan desain fasilitas fisik itu masih berhubungan dengan seni. Makanya suatu perusahaan atau suatu tempat atau suatu ruangan itu mempunyai cara atau beberapa penentuan apa sih yang jadikan layout itu bisa dilihat secara baik atau bisa dilihat secara indah. Nah, yang pertama ada material handling equipment. Jadi itu berhubungan dengan tentang peralatan-peralatan yang akan digunakan seperti untuk mengirim dan menyimpan material. Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya tentang apa sih yang IKEA punya tentang material handling equipment ini. Nah, terus yang kedua ada capacity and space requirement. Jadi ini berhubungan dengan tata letak yang apakah dia menyediakan ruang untuk setiap komponennya. Terus dia juga mempertimbangkan kelonggaran-kelonggaran untuk persyaratan misalnya keselamatan, terus kebisingan, debu, asap, suhu ruangan. Nah, nanti kita akan bahas berkaitan dengan IKEA khususnya berarti mempertimbangkan apakah tempat atau space tersebut akan meningkatkan kepuasan suatu konsumen atau meningkatkan penjualan dari IKEA tersebut. Terus abis itu yang ketiga ada environment sama estetik. Jadi ini berhubungan sama lingkungan dan keindahan yang mendukung suatu layout gitu.
Terus yang keempat ada flows of information. Jadi komunikasi ini salah satu bagian penting dari suatu organisasi yang harus difasilitasi dengan layout. Jadi kalau misalnya di dalam suatu organisasi mungkin kepada siapa dia melapor, kepada siapa bertanggung jawab, nanti akan divisualisasikan dengan adanya bagian organisasi. Nah, nanti kita akan bahas IKEA ini lebih kepada konsumennya. Jadi kita akan lihat apa sih yang ditunjukin oleh IKEA-nya sendiri untuk mengkomunikasikan informasinya kepada konsumennya dengan beberapa gambar-gambar beserta denah-denah yang ada di IKEA. Terus yang terakhir ada cost of moving between various work area. Nah, ini mungkin pertimbangan-pertimbangan terkait pemindahan material, terus habis itu pentingnya memiliki area tertentu yang mungkin bersebelahan untuk mengurangi cost-nya atau mengurangi kesulitan-kesulitannya yang akan ditimbulkan nantinya. Nah, boleh di next slide. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang material handling equipment. Jadi, yang udah disebutkan tadi, jadi ini adalah peralatan mekanis yang digunakan untuk pergerakan, penyimpanan, kontrol, dan pelindungan bahan-bahan selama proses produksi, distribusi, konsumsi, dan pembuangan. Jadi, MHE atau Material Handling Equipment adalah bagian penting dari peralatan mekanis yang digunakan oleh IKEA. Yang pertama, yang biasa kita lihat juga itu adalah flatbed trolley yang biasa kita gunakan untuk shopping trolley juga. Uh, jadi bukan cuma untuk pegawai-pegawainya IKEA juga, tapi untuk konsumennya untuk mengambil atau menyimpan barang-barang yang cukup besar, misalnya furniture di area self service yang tadi udah divisuasikan sebelumnya. Jadi desain dari flatbed trolley ini adalah menawarkan patung datar dasar yang lebar dengan pegangan tetap yang digunakan untuk mendorong atau menarik platform dengan beban di platform. Terus yang kedua ada juga namanya pallet jack. Jadi ini adalah jenis truk khusus untuk palet. Jadi mereka mencurkan kepala untuk mengangkatnya, untuk memindahkannya juga. Jadi dengan adanya alat ini bisa untuk menggunakan berbagai barang yang jumlahnya banyak gitu. Jadi IKEA ini menggunakan tipe manual dan elektrik untuk mengatur palet ke tempatnya. Nah, keuntungannya apa sih? Keuntungannya adalah pekerja dapat mengatur dan membawa plat ini ke tempat lain tanpa menggunakan banyak tenaga. Jadi savings untuk tenaga bagi para pegawainya. Nah, yang terakhir ada forklift. Forklift ini IKEA gunakan untuk mengangkat dan memindahkan material dalam jarak dekat. Nah, keuntungannya sendiri ini bisa menampung atau memiliki kapasitas yang cukup besar, misalnya sampai 100 kg. Terus alat ini juga digunakan biar mengurangi jumlah korban luka atau kematian para pekerjanya. Nah, ketiga barang ini sering kita lihat di area warehouse gitu. Nah, yang selanjutnya adalah capacity and space requirements. Jadi yang udah disebutkan juga tadi ada circular flow design sama one way system. Jadi IKEA ini menerapkan adanya ground effect pada circular flow design dan one way system ini. Jadi ground effect itu apa sih? Jadi ground effect adalah suatu momen ketika seseorang mengalami sesuatu overwhelming sehingga mereka lupa akan tujuan awal mereka dan membeli barang lebih dari apa yang mereka butuhkan. Jadi IKEA itu membuat circular design dengan desain jalur yang dibentuk secara melingkar untuk mengisi seluruh area dengan sistem satu arah. Jadi ruangan dan perabotan akan berbeda di setiap sectionnya di area yang berbeda. Jadi pelanggan tidak bisa melihat apa yang selanjutnya akan terjadi di area selanjutnya. Begitupun untuk kembali ke area sebelumnya karena akan sulit. Jadi hal ini bisa mendorong ground effect tadi, itu mendorong pelanggan untuk mengambil barang yang menarik untuk dibeli karena mereka tidak akan menemukannya lagi di area-area selanjutnya. Jadi ini salah satu kelebihan yang dimiliki oleh IKEA karena mereka bisa memanfaatkan ruang atau capacity atau space-nya untuk memastikan pelanggan melihat setiap produk yang mereka jual sehingga akan meningkatkan penjualannya juga. Nah, selanjutnya boleh di next. Tentang environment dan estetik. Kalau environment itu kan berarti tentang lingkungan. Nah, kita kan bahas lingkungan eksternal ya, atau di luar dari kayaknya. Jadi
kemarin-kemarin tuh ada beberapa pertanyaan mengapa IKEA ini agak telat untuk masuk ke Indonesia. Nah, salah satu alasannya adalah untuk penentuan lokasinya yang cukup sulit. Jadi untuk membangun suatu outlet atau suatu retail dari IKEA tersebut ada beberapa syarat, yaitu akses jalan tolnya, terus habis itu ada standar minimal jumlah kakak, terus habis itu ada standar ekonominya juga, terus habis itu lokasi parkirnya. Yang kita bisa lihat IKEA itu mempunyai lahan parkir yang luas, terus habis itu emang satu sistemnya juga adalah gratis. Jadi mungkin kita nggak heran ya kalau misalnya lokasi yang dipilih oleh IKEA juga di daerah-daerah yang mungkin ujung-ujung kota, misalnya yang kayak Alam Sutra, terus habis itu ada Sentul, terus misalnya ada di Jakarta Timur dan lain-lain. Nah, kalau estetik ini berarti tentang keindahan. Seperti terlihat dari gambar, di setiap sudutnya IKEA akan selalu memastikan setiap barang atau alat tuh tersimpan atau terlihat secara estetika, khususnya di bagian showroom, di mana peralatan atau perabotan akan didesain sedemikian rupa seperti tempat atau ruangan yang seperti aslinya gitu. Misalnya ruang kamar mandi, terus atau dapur atau tempat tidur. Jadi ini salah satu kelebihannya juga eh, untuk kepada konsumen gitu. Jadi konsumen bisa mendapatkan inspirasi kamar sehingga kepuasan konsumen ini akan meningkat gitu. Nah, selain itu juga peralatan dibagi per section untuk memudahkan pengunjung dan meningkatkan penjualannya. Karena misalnya satu barang itu akan berkaitan dengan barang yang lainnya. Misalnya di section dapur itu terdapat gelas dan piring. Masa kita misalnya cuma punya gelas, nggak punya piring, jadi kita nggak bakal ngambil dua. Itu kan akan meningkatkan penjualan dari IKEA juga. Nah, yang terakhir ada flow of information. Jadi ini yang udah disebutkan juga. Jadi komunikasi itu sangat penting kepada konsumennya khususnya dalam IKEA. Jadi salah satunya di sini yang udah divisualisasikan adalah denah dari IKEA yang biasa kita lihat abis masuk dalam IKEA, jadi kita akan melihat denahnya. Terus abis itu how to shop at IKEA. Jadi kita memudahkan kita untuk bagaimana sih belanja di IKEA. Oke, next slide. Nah, ini yang tadi udah disebutin juga tentang idea arrangement in retail layout. Jadi yang pertama ada temukan item hideout di sekitar pinggiran toko. Misalnya kita bisa menemukan furniture atau bagian-bagian yang besar di area paling belakang toko. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya adalah agar pengunjung meluangkan waktunya untuk memindai produk-produk lainnya. Terus habis itu yang kedua ada menyalurkan barang yang mendominasi di perjalanan pelanggan. Jadi kita bisa lihat di tengah-tengah gitu. Kalau di pinggir-pinggirnya ada furniture-furniture, berarti di tengah-tengahnya atau di jalurnya itu ada wall decoration sama home decoration pada area market hall. Jadi ini emang didesain untuk eh, memakai peralatan-peralatan yang dibutuhkan sehari-hari itu di tengah. Terus abis itu selanjutnya ada menyampaikan misi toko dengan hati-hati memilih posisi di departemen lead off. Jadi maksudnya apa? Jadi ini biasanya karena salah satu visi dan misi IKEA adalah menjual peralatan rumah tangga dengan harga yang terjangkau. Nah, makanya di posisi pertama mereka masuk pasti akan melihat adanya beberapa barang-barang yang murah atau best buy yang marginnya tinggi. Terus abis itu dilengkapi juga eh, tujuan utama dari IKEA sendiri yaitu si showroomnya gitu. Terus abis itu yang keempat ada menggunakan lokasi yang menonjol untuk item dengan impuls tinggi dan margin yang tinggi. Contohnya alat-alat dapur. Jadi ketika kita memasuki area market hall, kita akan melihat adanya alat-alat dapur. Jadi ada tangga terus masuk. Ini banyak banyak banget alat-alat dapur. Jadi emang ditaruh di situ karena biasanya orang-orang akan lebih tertarik melihat barang-barang kecil-kecil seperti alat dapur gitu. Terus abis itu yang terakhir adalah menggunakan lokasi ujung lorong dan counter checkout untuk item dengan margin tinggi. Contohnya misalnya kita lihat di sini ada gelas, abis itu ada bumbu dapur, biasanya di dekat kasir juga ada frame, terus abis itu salah satu barang yang cukup banyak penjualannya adalah tas IKEA kayak gitu-gitu. Oke, next. Boleh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke,
selanjutnya saya akan melanjutkan terkait dengan service gap. Apa sih service gap itu? Jadi service gap itu merupakan lingkungan fisik yang mana layanan disampaikan dan membuat lingkungan memiliki efek humanistik kepada pelanggan dan karyawan. Service gap ini terdiri dari tiga, yaitu ada ambience condition, ada spatial layout and functionality, dan yang terakhir Oke, jadi yang pertama itu ada kondisi di sekitar IKEA. Nah, IKEA ini memiliki tingkat pencahayaan yang cukup terang bagi untuk keseluruhan ruangannya. Nah, pada bagian showroom yang tadi udah dijelaskan oleh teman saya, ini tuh memiliki tingkat pencahayaan yang berbeda-beda untuk mendukung dan menyesuaikan desain di setiap ruangannya. Dengan begitu, pengunjung yang mengunjungi section tersebut akan terbawa dalam suasana dan mereka itu akan merasakan kenyamanan seperti ketika mereka berada di dalam ruangan di rumah miliknya. Selain itu, temperatur ruangan yang cukup nyaman juga mendukung bagi pengunjung untuk tidak terburu-buru mereka berpindah ke ruangan selanjutnya, sehingga pengunjung akan memilih untuk tetap stay di ruangan tersebut. Dan yang kedua itu ada tata ruang dan fungsionalitas di IKEA. Nah, ketika kita masuk, biasanya tuh pengunjung akan dihadapkan oleh restoran yang letaknya itu berdekatan dengan area perbelanjaan. Nah, hal ini tuh ditujukan agar restoran itu bisa terlihat oleh orang-orang yang mereka ini ingin masuk ke area perbelanjaan. Nah, penempatan restoran ini juga dapat mempengaruhi kebiasaan dan kecenderungan pengunjung untuk mengunjungi dan mengisi perut terlebih dahulu sebelum mereka memutuskan untuk memasuki area perbelanjaan. Dan yang selain itu, IKEA itu mendesain tokonya dengan menggunakan sistem circular design dan one way system yang tadi sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya. Nah, dengan penggunaan sistem ini, pelanggan tuh seolah-olah dipaksa untuk melewati semua koleksi IKEA, sehingga pelanggan tuh akan mereka tuh akan terunggah untuk membeli produk-produk yang dipajang di IKEA. Nah, lorong dan rak yang ada di IKEA itu juga efektif untuk dilalui dan dilihat oleh pelanggannya. Sementara itu, untuk pengelompokan produk-produk yang ada di IKEA itu disesuaikan dengan kategorinya masing-masing yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya. Yang ketiga itu ada tanda, simbol, dan artwork di IKEA. Nah, biasanya ketika kita masuk, pengunjung itu akan disambut dengan tulisan Hedge yang merupakan ucapan selamat datang kepada pengunjung sebelum mereka ini berbelanja. Kemudian di bagian lantainya itu juga ada simbol dan tanda panah yang berguna untuk memandu pengunjung menemukan ruangan selanjutnya. Ada juga banner atau tulisan besar gitu. Biasanya kalau misalnya di sini contohnya itu sale yang berguna untuk memberitahu pengunjung bahwa produk itu sedang diskon, atau misalnya produk itu yang sedang memiliki minat yang tinggi. Boleh di next. Nah, komponen penting di warehouse layout itu adalah hubungan antara area menerima atau unloading dan area pengantaran atau loading. Di sini ada 3, yaitu cross-docking, ada random stocking, sama customizing. Boleh di next. Yang pertama ada cross-docking. Jadi apa sih cross-docking itu? Cross-docking itu merupakan cara menghindari penempatan barang atau persediaan di dalam gudang
dengan cara memproses langsung barang tersebut ketika barang tersebut sampai. Nah, produk-produk di IKEA yang dikirimkan oleh supplier, misalnya dalam gambar ini ada produk ungu, ada orange, terus ada biru, ada hijau. Keempat produk ini akan melalui proses disortir terlebih dahulu di pusat di pusat distribusi. Nah, setelah barang tersebut disortir atau dicek, barang tersebut akan kembali diangkut. Misalnya di sini diangkut oleh truk dan dialokasikan ke toko-toko IKEA di berbagai lokasi dan siap untuk dijual. Nah, proses ini tuh biasanya nggak berlangsung secara lama, bahkan kurang dari 24 jam. Kenapa? Karena hal ini tuh untuk mengurangi dan menghemat biaya penyimpanan bagi IKEA. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Oke, selanjutnya adalah random stocking. Random stocking di sini adalah penempatan unit atau produk dimanapun dalam gudang yang terbuka atau tersedia untuk digunakan. IKEA sendiri sudah menerapkan random stocking ini di tokonya. Contohnya dapat kita lihat dalam area self-service, di mana area gudang dan toko dijadikan satu. Hal tersebut dilakukan untuk memaksimalkan utilisasi ruang dan menghemat biaya. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah customizing. Customizing sendiri berarti gudang itu digunakan bukan hanya sebagai tempat penyimpanan barang, tapi juga untuk menambahkan nilai barang tersebut. Nah, prinsip tersebut dilakukan oleh IKEA selain dengan menjadikan area warehouse sekaligus sebagai tempat penjualan, tetapi juga dengan cara menyediakan barang setengah jadi. Hal tersebut akan menambah nilai barang tersebut karena akan meminimalisir ruang yang digunakan, dan akhirnya akan menguntungkan customer dan juga seller. Lalu, next adalah kesimpulan yang kita ambil dari hasil observasi kita mengenai IKEA Alam Sutra. IKEA Alam Sutra adalah tempat di mana kita dapat menemukan berbagai peralatan rumah. Dalam bisnisnya, IKEA Alam Sutra juga mengedepankan desain yang menarik dan fungsional, tetapi dengan harga yang terjangkau, sehingga dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat. Berdasarkan tata letak, IKEA Alam Sutra menggunakan tata letak retail layout dan warehouse layout. Kita dapat melihat penempatan retail layout pada lantai kedua, yaitu showroom dan warehouse, di area self-service yang didesain secara efektif dalam memanfaatkan ruang dan strategi yang digunakan. Dari sisi tata letak, IKEA Alam Sutra merupakan toko yang sangat nyaman bagi pelanggan serta bermanfaat untuk meningkatkan penjualan secara efektif. Nah, saran yang bisa kita kasih pada IKEA Alam Sutra itu IKEA Alam Sutra dapat meningkatkan section atau area produk lokal, di mana IKEA Alam Sutra dapat bekerja sama dengan pengrajin lokal dari segi jasa maupun bahan, sesuai dengan visinya, yaitu menciptakan kehidupan sehari-hari yang lebih baik bagi banyak orang. Maka diharapkan IKEA dapat membantu melestarikan pengrajin maupun bahan dari produk-produk lokal. Kami berharap produk lokal khususnya dalam furniture semakin dikenal oleh masyarakat dalam negeri hingga internasional. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya segitu. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.